Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Andika Hendra Mustaqim. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang tema perlindungan konsumen dalam perspektif teori-teori sosial ataupun teori psikologi ataupun teori komunikasi. Kali ini saya akan mendiskusikan bagaimana cara melindungi konsumen dalam perspektif teori konstruktivis. Kita tahu bahwa teori konstruktivis merupakan salah satu teori yang terkenal di dalam bidang pendidikan, dalam bidang komunikasi, kemudian dalam bidang bisnis. Salah satunya juga teori ini bisa diaplikasikan dalam pengembangan untuk perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yang dipilih dalam ini adalah dalam dalam penjelasan ini, dalam video ini adalah bagaimana cara korporat gitu kan, bagaimana cara korporat untuk melindungi konsumen dan bagaimana juga cara kita akan melihat bagaimana konsumen melindungi diri mereka agar bisa mampu speak up gitu kan, agar bahwa hak-hak mereka juga terlindungi. Teori konstruktivis ini itu ditemukan ataupun apa istilahnya itu ya, dibuahi ataupun dipopulerkan itu oleh Piaget ya, Piaget dan Vygotsky. Tetapi teori ini dikenal dengan nama teori yang terkenal dipopulerkan oleh Piaget. Teori konstruktivis ini umumnya itu bagaimana upaya untuk memahami pengetahuan, upaya untuk memahami dan apa yang disebut dengan upaya untuk memahami, upaya untuk mengkonstruksi pengetahuan itu melalui pengalaman. Yang pertama itu, yang pertama itu adalah experience, pengalaman. Kemudian yang kedua itu dengan reflection, ya kan? Dengan reflection. Kemudian yang ketiga itu dengan social interaction. Saya yang sudah hampir 20 tahun itu mengajar di kampus, juga kadang-kadang ataupun sering menerapkan teori konstruktivis itu dalam pembelajaran. Karena itu di sini itu adalah upaya untuk membangun pengalaman di dalam pembelajaran, termasuk upaya untuk merefleksikan pembelajaran, apa yang sudah kita dapat, seperti apa, kemudian berkaitan berkaitan dengan apa yang kita pelajari, kemudian ke depannya itu seperti apa. Jadi ada refleksi, karena refleksi itu bukan hanya berkaitan dengan saat ini, masa lalu, tapi juga berkaitan dengan masa depan. Kemudian ada social interaction. Dalam social interaction, semua ilmu itu kan, terutama ilmu-ilmu sosial, karena saya mengejar ilmu komunikasi, maka itu otomatisnya itu berkaitan dengan social interaction. Bagaimana ketiga unsur ini yang diungkapkan oleh Piaget ini bisa mengkerangkai atau bisa membingkai, bisa memframing perlindungan konsumen dalam perspektif korporat, bahwa dalam sebuah misalnya ketika seorang entrepreneur atau seorang PR itu kan untuk mengelola sebuah produk, untuk melaunching sebuah produk, untuk menjual sebuah produk, dia harus memiliki yang pertama itu adalah cara membangun experience. Cara membangun experience itu kan dalam dalam hal misalnya seorang entrepreneur baru itu adalah dengan menggunakan test case. Menggunakan test case produknya itu diuji coba itu kan terlebih dahulu, seperti dalam demikian juga dalam dunia korporat. Seperti pengalaman saya dulu ketika ada salah satu produk itu kan minuman kemasan bentuknya jelly dengan merek suatu hewan, tidak saya sebutkan namanya. Sebelum itu merek itu muncul di iklan di televisi, sebelum itu populer di media sosial, sebelum itu di launching ke apa namanya, ke supermarket, ke apa retail franchise. Tetapi saya melihat itu ketika itu saya nongkrong itu kan di sebuah toko kecil dulu ya, sekitar 5 tahun ataupun 7 tahun lalu sebelum pandemi. Ternyata di situ itu ada sales yang menjajakan produk baru, dan sales itu memberikan itu secara cuma-cuma. Itu ketika itu ada satu lusin ya, kurang lebih satu lusin atau 10, saya lupa pastinya, kemungkinan satu lusin itu diberikan gratis kepada pedagang dan disuruh menjual, dan penjual itu ditanya jangan lupa tanya kepada pelanggannya komentarnya enak apa tidak. Dan produk itu dijual dengan harga yang cukup murah ketika itu, sekitar 5 ribuan, padahal dia pedagang itu mendapatkan gratis dan keuntungan untuk pedagang, tapi dengan satu pertanyaan. Ketika saya di situ, saya sebagai pelanggan, saya sebagai customer dari pedagang tersebut, langsung ditanya
Iya kan, saya langsung dikasih ini, beli ini mas, gitu. Padahal saya tahu itu gratisan karena saya kenal, ya udah saya beli 5.000, gitu kan, saya minum. Kemudian pas waktu itu enggak terlalu dingin, saya bilang ini enak, jelinya enak, minumannya tidak terlalu manis, menyegarkan. Jadi ini cocok untuk ini apa istilahnya di musim panas dan di siang hari dan dijual harus dalam kondisi dingin. Itu adalah pertanyaan apa istilahnya jawaban saya yang kepada pedagang itu. Kemudian dia agak mengingat-ingat, kemudian iya baik nanti saya akan laporkan. Ternyata besok harinya produk tersebut, minuman tersebut dalam bentuk kaleng dengan merek hewan ya, itu ternyata laku gitu kan, dia laku dan dia kemudian saya bertanya apa sudah laporan kepada salesnya, dia bilang besok katanya akan datang. Setelah salesnya datang laporan setelah sekitar 3 bulan atau 4 bulan dari saya tahu itu ternyata produk produk tersebut ya minuman kemasan ada jelinya kemudian itu ternyata udah ada di minimarket franchise. Ini berarti upaya untuk membangun pengalaman. Jadi pengalaman itu adalah untuk diceritakan, untuk dijadikan suatu apa yang disebut dengan suatu produk jadi adanya test case. Bagi sebuah produk tentunya yang sudah settle, misalnya sebuah produk mie instan dan lain sebagainya, karena dia memiliki pengalaman, tentunya dia akan membuat berbagai macam variasi. Dengan pengalaman tersebut, ini akan mendeteksi bagaimana perlindungan konsumen yang efektif karena perusahaan atau korporat yang umumnya lebih lama ya kan dibandingkan korporat yang lebih baru entrepreneur yang udah lama ataupun entrepreneur yang baru-baru cenderungnya orang yang sudah berpengalaman itu cenderungnya akan memaintain konsumen lebih bagus. Memaintain konsumen dengan pengalaman ketika kita berada di toko, misalnya saya punya toko, maka saya akan mengajak ngobrol, bertanya tentang keluarganya, menyimpan nomor HP-nya. Jadi pengalaman itulah menyimpan HP-nya. Jika ada apa-apa langsung kontak saya. Jika ada apa langsung itu kalau dalam level kecil. Ketika di dalam level perusahaan itu jangan lupa experience itu kan ditunjukkan dengan cara memberikan apanya namanya memberi adanya nomor telepon, adanya pengaduan tanpa pulsa dan lain sebagainya, ada email pengaduan, sekarang ada pengaduan WhatsApp. Jadi pengalaman itu menjadi faktor yang utama. Kemudian yang kedua itu adalah refleksi. Bagaimanapun seorang pengusaha, seorang orang yang bekerja di produk itu memiliki reflection ketika produk itu mendapatkan komplain atau produk itu tidak diterima masyarakat itu ada upaya untuk refleksi itu biasanya dilakukan dengan cara menarik dari pasaran, kemudian melakukan permintaan maaf, kemudian memperbaiki produk, kemudian menutup produk tersebut karena dianggap tidak berkualitas dan lain sebagainya. Karena refleksi itu menekankan tentang arti penting bahwa adanya suatu pengakuan dan adanya suatu kesalahan dan adanya suatu permohonan minta maaf bahwa manusia itu adalah tempat alfa. Jangan salah, yang paling penting adalah social interaction ketika kita berbicara tentang konstruktivis teori dalam perlindungan konsumen. Karena dari bagaimanapun perlindungan konsumen, seorang entrepreneur baru yang membangun startup di bidang bisnis ataupun korporat itu harus selalu melakukan pendekatan secara sosial secara langsung kepada publik, kepada masyarakat. Jangan lupa bahwa interaksi sosial itu menjadi kunci utama karena di situ bahwa tugas advokasi itu bukan saja dilaksanakan oleh lembaga nirlaba tetapi oleh pengusaha baik entrepreneur di skala menengah maupun entrepreneur ataupun pengusaha skala besar karena social interaction itu bagaimana adanya dialog, adanya kolaborasi dengan masyarakat secara langsung untuk mengetahui apa saja kesalahan, apa saja kekurangan, apa yang perlu mendapatkan perlindungan, apa, dan itu juga tentunya dengan social interaction melalui dialog dan kolaborasi, ya kan? Maka akan memunculkan itu kan suatu kemitraan yang khusus karena tidak mungkin kan suatu korporat itu bisa melepaskan diri dari pelanggan ataupun konsumen di mana pelanggan itu hal yang utama dengan menjalin social interaction itu maka korporat itu ataupun pengusaha tidak akan terasa jauh dengan konsumennya. Kalau di dalam media sosial corporate interaction itu adalah dalam bentuk engagement. Jadi bagaimana di situ engagement adalah korporat ataupun pengusaha itu mau mendengarkan konsumen, kemudian mau menerima feedback, kemudian juga memberikan
pembelaan yang baik, kemudian di situ ada upaya membangun empati, upaya membangun simpati, sehingga muncul itu kan, muncul suatu pendekatan itu kan, pendekatan yang humanis. Di dalam pendekatan yang humanis tersebut, maka akan terwujud suatu perlindungan konsumen yang istilahnya akan lebih diutamakan. Konsumen itu lebih diutamakan, konsumen itu lebih diprioritaskan, sehingga dalam 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 kenyataannya bisnis itu bukan hanya berorientasi kepada profit, tetapi bisnis juga berorientasi kepada konsumen. Sekian saja penjelasan dari saya berkaitan dengan constructive history. Makasih. Masuk masuk.